Selamat datang di Nalesa Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Venom serial kedua yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang munculnya simbiosis baru yang mirip dengan Venom, namun simbiosis itu lebih kuat dari Venom. Bagaimanakah kisahnya? Mari tonton alur ceritanya sampai selesai. Film ini dimulai tahun 1996 tepatnya di St. Estes Reform School, California. Dari dalam sebuah penjara, terlihat sepasang kekasih yang dikurung dalam satu sel. Mereka adalah Cletus Kasady dan Francis Berrysen. Diketahui Francis memiliki kemampuan mengeluarkan gelombang suara supersonik yang dapat membahayakan orang di sekitarnya. Sedangkan Cletus merupakan seorang psikopat yang memiliki riwayat kasus besar. Mereka berdua kemudian dipisahkan. Francis dibawa oleh pihak kepolisian. Dan itu membuat Cletus menjadi sedih. Francis kemudian dibawa ke dalam mobil dengan ditemani oleh seorang polisi bernama Patrick Mulligan. Saat di perjalanan, Francis pun berontak dengan mengeluarkan gelombang suara supersonik. Dan beruntungnya Patrick dapat menggagalkan usaha Francis untuk kabur. Francis ditembak di mata bagian kirinya. Francis kemudian dibawa ke sebuah tempat yang bernama Ravencroft. Di tempat itu, kekuatan Francis akan diteliti oleh beberapa ilmuwan di sana. Francis yang tak sengaja melihat berita di koran, mengetahui bahwa kekasihnya yaitu Cletus, akan dihukum mati atas kejahatan yang telah dilakukannya. Di tempat yang lain, yaitu masa kini, terlihat Eddie yang sedang berbicara dengan seorang polisi. Polisi itu mengatakan bahwa Cletus ingin bertemu dengan Eddie. Dan polisi itu juga mengatakan bahwa pertemuan itu adalah kesempatan untuk mereka menyelidiki kasus Cletus yang sudah memakan banyak korban. Polisi itu menginginkan Eddie untuk mewawancarai Cletus terkait korban yang telah dibunuhnya. Setelah itu, Venom tiba-tiba keluar dari tubuh Eddie dan ingin memakan kepala polisi itu. Namun, melihat hal itu, Venom segera ditarik oleh Eddie ke dalam toilet. Dan mereka pun berdebat hebat karena hal itu. Eddie mengatakan kepada Venom bahwa hal yang dilakukan Venom itu akan membongkar identitas mereka. Eddie pun sudah berada di penjara, tempat Cletus ditahan. Di sana Eddie menanyakan seputar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Cletus. Namun Cletus menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Eddie. Cletus malah membahas tentang kekasihnya yaitu Francis. Cletus meminta Eddie untuk menuliskan pesan di koran yang ditujukan untuk kekasihnya. Jika Eddie mengikuti permintaannya, Cletus akan memberitahu rahasia mengenai kasus pembunuhan yang dilakukannya. Saat Eddie meninggalkan penjara itu, Venom melihat dinding tempat Cletus dikurung dipenuhi oleh banyak gambar dan coretan. Mungkin saja di coretan tersebut berisi informasi yang berguna untuk Eddie. Sesampainya di apartemen Eddie, Venom langsung menguasai tangan Eddie dan menuntunnya untuk menggambar coretan yang dilihatnya pada sel tempat Cletus dikurung. Dari beberapa gambar ada gambar yang menunjukkan sebuah pantai. Eddie pun membrowsing lokasi pantai tersebut. Pantai itu ternyata adalah tempat Cletus menguburkan para korban yang dibunuhnya. Eddie pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun bergerak ke lokasi dan menemukan jasad para korban yang dibunuh oleh Cletus. Karena terungkapnya kasus ini, kini karir Eddie pun ikut meningkat. Dan diikuti pula dengan berubahnya penetapan hukum bagi Cletus. Yang sebelumnya hanya dipenjara seumur hidup, namun Cletus akan dijatuhi hukuman mati. Sementara itu saat malam hari, Venom yang mengamuk dan kesal, karena ia ingin makan kepala orang-orang jahat. Namun, Eddie melarangnya. Karena selama ini Venom hanya diberi makan ayam ataupun coklat. Karena kelakuan Venom yang semakin brutal, Eddie pun membawa Venom ke minimarket dekat apartemennya, untuk membeli coklat yang biasa dimakan oleh Venom. Namun, sang kasir mengatakan bahwa coklat yang dimaksud Eddie sudah habis. Mereka pun pergi dari minimarket. Sepanjang perjalanan Venom mengamuk, karena ia tak mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat sedang berada di sebuah atap bangunan, Eddie mendapat telepon dari Annie. Annie mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara penting kepada Eddie.
Mereka berdua pun bertemu di sebuah restoran. Eddie terlihat sangat senang saat bertemu dengan Annie. Annie ingin memberitahu Eddie kalau dirinya sudah bertunangan dan akan segera menikah. Mendengar hal itu, Eddie pun kecewa dan sakit hati karena ia masih mencintai Annie. Eddie yang galau pun segera meninggalkan Annie dan kembali ke apartemennya. Di perjalanan pulang, Eddie yang berkendara motor tiba-tiba hilang konsentrasi. Dengan segera Venom langsung mengambil alih motor yang dikendarai Eddie. Esok harinya, terlihat Venom yang sedang menghibur Eddie. Venom membuatkan sarapan untuk Eddie. Dengan tangannya yang banyak seperti gurita, Venom mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tetapi, itu malah membuat apartemen Eddie menjadi berantakan. Setelah itu, Venom mengambilkan surat untuk Eddie. Dari beberapa surat, terlihat ada satu surat, yang mana surat itu ternyata dari Cletus. Di dalam surat itu, Cletus menuliskan kisahnya yang memang dari kecil adalah seorang psikopat. Cletus yang membunuh ibunya, dan yang dari kecil ia sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Kemudian ayahnya mengirim Cletus ke STST School California. Namun, di sana ia juga dibuli oleh anak-anak yang lain. Lalu datanglah Francis dengan menggunakan gelombang suaranya, ia melawan anak-anak itu. Hingga akhirnya Francis dan Cletus berteman dekat dan menjalin asmara. Eddie kemudian menemui Cletus. Di sana Cletus mengatakan bahwa dirinya dan Eddie sama saja. Ditambah Cletus yang memprovokasi Eddie tentang masa lalu Eddie dengan ayahnya. Mendengar hal itu, sontak membuat Venom marah dan melempar Cletus ke dinding dan kemudian menariknya ke hadapan Eddie. Cletus pun menggigit tangan Eddie. Tapi untungnya ada salah satu petugas yang membantu Eddie. Sementara itu, Cletus yang sadar bahwa dari gigitannya tadi bukan darah manusia yang ia dapatkan, namun cairan hitam yang lengket dan kemudian ia memakan cairan tersebut. Sesampainya di apartemen, Eddie kemudian memarahi Venom yang telah bertindak ceroboh. Eddie mengatakan bahwa hal itu dapat membongkar identitas mereka di hadapan orang lain. Venom yang tidak terima pun memarahi balik Eddie dan hal itu memicu perkelahian di antara mereka. Eddie kemudian menyalakan sensor kebakaran dan itu membuat Venom kesakitan dan memilih keluar dengan menumpang pada tubuh seseorang yang berada di luar gedung apartemen. Tak hanya itu, Venom juga merusak motor Eddie dan mengacungkan jari tengah kepada Eddie. Di tempat lain, Cletus yang akan dieksekusi mati dengan disaksikan oleh para keluarga korban dan saksi. Cletus akan disuntikan dengan cairan yang akan langsung membunuhnya. Namun setelah disuntikan cairan tersebut, tubuh Cletus bereaksi dan kejang-kejang. Ternyata cairan hitam yang berasal dari tubuh Venom, kini berevolusi menjadi simbiot merah yang mengerikan bernama Carnage. Carnage kemudian menyerang para petugas di sana. Dengan menggunakan kekuatannya, Carnage mampu membuat angin puting beliung. Kemudian ia keluar dari dalam penjara dan berencana menuju perkotaan. Sesampainya di kota, Cletus membunuh seseorang dan mengambil setelan jas orang tersebut. Kemudian Cletus juga mengambil mobil yang terparkir di pinggir jalan, dan pergi untuk mencari Francis. Sementara itu di apartemennya, terlihat Eddie yang sedang membereskan apartemennya yang berantakan setelah perkelahiannya dengan Venom. Setelah semuanya rapi, tak lama kemudian Eddie didatangi oleh seorang polisi yang bernama Patrick. Patrick mengatakan kepada Eddie bahwa Eddie harus berhati-hati terhadap Cletus, karena Eddie telah membongkar kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Cletus dan Cletus akan mencari keberadaan Eddie. Setelah mendengar hal itu, Eddie pun melakukan penyelidikan dengan sisa dari beberapa gambar yang sebelumnya dibuat oleh Venom. Kemudian dari penyelidikan itu, Eddie menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar Cletus kini sedang mencari keberadaan pacarnya, yaitu Francis. Eddie pun segera melaporkan hasil penyelidikannya kepada Patrick. Sementara itu, Cletus yang kini berada di sebuah minimarket. Ia membunuh salah satu karyawan di sana,
karena ia ingin menggunakan laptop orang tersebut dan mencari lokasi keberadaan kekasihnya. Carnage pun segera mengakses internet dan menemukan lokasi keberadaan kekasihnya yang ternyata berada di Ravencroft. Kini Eddie dan Venom menjalani kehidupan mereka masing-masing. Di tempat lain, terlihat Venom yang kini sedang menikmati kebebasannya dengan berganti-ganti tubuh orang untuk ia tumpangi. Venom yang mendatangi sebuah pesta Halloween. Di sana Venom tidak dicurigai oleh orang-orang, karena mereka menyangka bahwa Venom mengenakan kostum Halloween. Kini Venom sangat lelah karena tubuh yang ia tumpangi tidak kuat. Sehingga Venom pergi ke minimarket tempat Eddie biasa belanja dan masuk ke dalam tubuh Nona Chen. Di tempat lain, Cletus yang mendatangi kekasihnya dan membunuh dokter di sana. Dengan kekuatan Carnage, Cletus menghancurkan kurungan Francis dan berdua kabur meninggalkan Ravencroft. Petugas di sana tidak tinggal diam. Mereka mengejar Francis dan Cletus. Karena banyaknya petugas yang mengejar mereka, Cletus pun terdesak, dan akhirnya Francis membantu Cletus dengan mengeluarkan teriakan supersoniknya, namun teriakan Francis membuat Carnage kesakitan. Tapi akhirnya mereka dapat kabur dari kejaran petugas dan akan menuju kota untuk memancing Venom keluar. Sementara itu, Eddie yang sedang diinterogasi oleh Patrick terkait meledaknya pesawat di Life Foundation pada film Venom sebelumnya. Patrick juga menunjukkan beberapa foto sebagai bukti kalau Eddie juga ikut terlibat dalam kasus ini. Polisi mencurigai ada yang disembunyikan oleh Eddie. Karena Eddie tidak ingin identitasnya dengan Venom diketahui, maka Eddie meminta Patrick untuk menghubungi Annie. Setelah Annie datang, Eddie pun meminta Annie untuk mencari keberadaan Venom. Eddie membutuhkan Venom untuk mengalahkan Cletus yang juga memiliki simbiot. Eddie meminta Annie untuk menemukan Venom dan membawanya ke sini. Annie pun menuruti permintaan Eddie. Annie pun pergi ke minimarket milik Nona Chen. Melihat tingkah laku Nona Chen yang aneh, Annie pun langsung mengetahui bahwa Venom berada di tubuh Nona Chen. Annie pun merayu Venom, hingga Venom keluar dan masuk ke dalam tubuh Annie. Annie pun segera menemui Eddie. Namun sebelum masuk ke dalam tubuh Eddie, Venom malah menggunakan tubuh Annie untuk kabur bersama Eddie dari kantor polisi. Hal itu pun diketahui oleh Patrick dan Patrick berpikir bahwa Eddie juga memiliki monster yang sama dengan Cletus. Setelah di luar, Venom masih enggan untuk masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum Eddie meminta maaf kepadanya dan menyesali perbuatannya. Eddie pun segera meminta maaf kepada Venom. Kini Venom yang sudah berada di tubuh Eddie, dan Eddie mengatakan kepada Annie untuk tetap berhati-hati. Di tempat yang lain, Cletus dan Francis mendatangi Set Estes California dan kemudian membakarnya. Setelah itu, mereka berencana akan melaksanakan pernikahan. Tapi Carnage menyarankan untuk mengundang tamu penting. Cletus ingin Francis membawa Eddie dan Francis ingin Cletus membawa seorang polisi bernama Patrick. Sesampainya di apartemen Eddie, Francis tidak menemukan Eddie. Lalu Francis melihat sebuah foto gadis yang dicintai oleh Eddie, yaitu Annie. Francis pun mendatangi rumah Annie dan menangkapnya. Francis kemudian memberitahu tunangan Annie untuk menyampaikan pesan kepada Eddie untuk menghadiri pesta pernikahan Francis dan Cletus di sebuah gereja. Sementara itu, Cletus yang berhasil menemukan Patrick dan langsung membawanya ke gereja. Eddie dan Venom yang sedang mencari keberadaan Cletus dari atas menara, tiba-tiba mendapatkan telepon dari tunangan Annie bahwa Annie diculik oleh Francis dan dibawa ke gereja katedral. Tanpa pikir panjang Eddie dan Venom pun langsung menuju ke sana. Sesampainya di gereja, Venom menciut karena melihat tubuh Carnage yang lebih besar darinya. Eddie pun membuat kesepakatan pada Venom jika ia dapat mengalahkan Carnage maka Venom boleh makan otak tamu undangan di sana sepuasnya. Venom pun menyetujuinya dan siap bertarung dengan Carnage. Di saat itu juga Francis malah meneriaki Venom, dan itu membuat Carnage juga ikut kesakitan. Carnage kemudian melempar Francis dan menyuruhnya untuk menghabisi Patrick. Carnage dan Venom pun bertarung. Carnage melemparkan pisaunya ke tubuh Venom. Sementara itu, Francis menusuk Patrick dari arah belakang dan mencongkel mata Patrick. Di saat itu juga datanglah tunangan Annie dengan membawa api dan bensin, lalu menuangkannya ke tubuh Carnage. Carnage pun marah dan mengejarnya. Carnage pun berhasil menangkapnya,
namun Venom langsung segera menarik Carnage dan mereka pun kembali bertarung. Jam gereja menunjukkan pukul 12 malam. Dan itu menyebabkan lonceng gereja berbunyi. Kedua simbiotit itu pun keluar masuk dari tubuh inang mereka masing-masing. Setelah bunyi jam itu berhenti, kedua simbiot itu kemudian kembali melanjutkan pertarungan. Dan pertarungan dimenangkan oleh Carnage dan Cletus, karena saat ini Venom mulai melemah. Cletus dan Carnage kemudian membawa Annie ke atas gedung dan membuat reruntuhan bangunan menimpa tubuh Venom. Francis yang melihat Carnage yang akan membunuh Annie pun segera menghentikannya. Namun saat Francis akan mengeluarkan teriakan supersoniknya, Carnage lebih dulu membekap mulut Francis dan Francis pun pingsan. Cletus yang tak terima kekasihnya disakiti memaksa keluar dari tubuh Carnage tapi ia tidak bisa, karena Carnage terus menahannya. Melihat hal itu, Venom berpikir kalau Cletus dan Carnage tidak sepaham. Dan itu membuat Venom kembali bangkit dan melawan Carnage. Venom pun membawa sebuah besi panjang dan naik ke atas gedung. Saat Carnage yang akan memakan kepala Annie, Venom pun melompat ke arah Carnage dan menancapkan besi tersebut ke kepala Carnage. Carnage yang kesakitan pun menendang Venom dan Annie hingga Annie hampir terjatuh dari atas gedung. Dengan hati-hati, Venom menurunkan Annie ke bawah sambil dirinya dihajar oleh Carnage. Venom yang melihat Francis bangun, akhirnya mendorong Francis tepat di bawah lonceng jam. Dan Francis pun berteriak hingga membuat Venom dan Carnage keluar dari inang mereka. Dan teriakan itu juga membuat lonceng jam jatuh dan menimpa Francis. Venom kemudian menjatuhkan Eddie dengan beralih ke tubuh tunangan Annie dan tubuh Annie agar tubuh Eddie dapat selamat. Dan Cletus sendiri jatuh dari atas gedung tanpa Carnage di dalam tubuhnya. Carnage pun berusaha merangkak ke tubuh Cletus, namun Venom segera menangkapnya dan kemudian memakan Carnage. Setelah itu, Venom juga memakan kepala Cletus untuk mengakhiri hidup Cletus. Sebelum polisi datang, Eddie pun menyuruh Annie dan tunangannya untuk meninggalkan tempat itu, agar mereka terhindar dari masalah ini. Dan di akhir film diperlihatkan Eddie dan Venom yang sedang duduk di tepi pantai. Malam harinya, Eddie yang sedang tiduran sambil nonton TV di kamarnya, dan merasa tertarik ke dimensi dunia lain. Di sana mereka melihat siaran TV yang menampilkan sosok Spider-Man. Venom merasa tertarik dengan sosok Spider-Man tersebut. Dan alur cerita pun berakhir. Tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.